Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Firmansyah Maulidi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi tentang forming section yang berada di paper machine. Definisi dari forming itu sendiri yaitu forming merupakan tempat pembentukan lembaran kertas, di mana stok yang dikirim dari headbox akan disemprotkan di atas wire sehingga akan terbentuk lembaran kertas yang merata. Dan tujuan dari proses forming ini yaitu menerima stok encer dari headbox, mengeluarkan air dari serat yang akan menghasilkan aktivitas yang tepat, serta menghasilkan formasi serat yang bagus di seluruh lembaran kertas. Dan berikut pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada proses forming, yang kedua ada proses dewatering, pembentukan kertas, hambatan dewatering, dan yang terakhir adalah parameter proses pada forming. Yang pertama, proses forming itu sendiri, yaitu pada proses forming terjadi proses dewatering yang melewati 5 section. Pada proses forming ini yang pertama ada forming board, foil, suction box, dan vakum yang dry maupun yang wet. Jadi proses mixing yang pertama ini terjadi ketika fiber jatuh di atas section 1 yang 2. Jadi proses dewatering terjadi secara gravitasi. Akibat dari dewatering secara terus-menerus, fiber akan mengalami proses forming orientasi. Setelah proses forming orientasi, kandungan air akan semakin menurun, yang akan menyebabkan fiber saling mengikat satu sama lain dan membentuk lembaran kertas. Dan stok activity pada fiber akan menurun, serta proses dewatering akan semakin susah. Jadi untuk mengatasinya digunakanlah vacuum box itu yang pada section 4 dan 5 yang menyebabkan fiber itu akan terjadi proses drainase dan compaction dan terbentuklah lembaran kertas. Dan selanjutnya ada proses dewatering, yaitu proses pengeluaran air. Jadi pada proses dewatering ini terbagi menjadi dua, yang pertama filtering dan thickening. Untuk yang filtering itu selama proses penyaringan individu fiber masih bebas, sehingga fiber mudah diarahkan dan lembaran kertas mudah diatur dan dibentuk. Sedangkan untuk proses thickening ini karena sebagian besar air yang sudah keluar, maka jarak antar fiber semakin dekat dan tidak ada lagi fiber bebas yang berada di dalam larutan, sehingga proses selanjutnya menjadi pemekatan saja seperti gambar di slide ini. Dan selanjutnya ada proses pembentukan kertas. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau 4 cara untuk meningkatkan keseragaman dari distribusi fiber itu sendiri. Yang pertama ada turbulence, elongation, dewatering, dan oriented shear. Untuk yang pertama ada turbulence, yaitu turbulence akan terjadi sebelum stok keluar dari slice tip, dimana turbulence ini akan mencegah fiber membentuk vlog atau gumpalan. Bila turbulence ini terjadi sampai jet keluar dari headbox slice, maka akan menyebabkan headbox jet quality akan semakin kasar. Ketika jet ini menyentuh wire, juga akan menyebabkan terganggunya pembentukan formasi kertas. Yang kedua ada elongation. Jadi elongation flow ini terjadi di dalam headbox, terutama terjadinya percepatan stok sebelum keluar dari headbox lips. Jadi percepatan stok ini terjadi karena bentuk headbox yang semakin ke ujung dan semakin runcing atau semakin mengecil. Jadi elongation flow ini akan meningkatkan formasi karena fiber vlog terpecah ketika terjadi elongation flow ini sebelum keluar dari headbox. Dan selanjutnya ada proses dewatering. Untuk pengeluaran air dari stok melibatkan penyaringan yang diakibatkan oleh tumpukan fiber di atas wire. Jadi pengeluaran air yang selalu cepat akan menyebabkan set sealing yang mengakibatkan semakin lambatnya dewatering, maka di proses selanjutnya akan semakin susah. Dan selanjutnya ada oriented shear. Oriented shear adalah yaitu perbedaan kecepatan antara stok searah tebalnya jet, yang mana ketika salah satu ujung fiber lengket di lapisan fiber yang sudah terbentuk atau di atas wire, maka ujung yang lain akan terarah searah aliran karena ujung fiber yang lain terdorong oleh kecepatan aliran jet. Jadi misalkan karena adanya perbedaan kecepatan stok di atas wire,
wire berbeda setebal jet, maka terjadi turbulensi sehingga fiber flock akan terpecah, di mana stroke jet yang menyentuh wire sama dengan kecepatan wire. Karena kecepatan fiber di atas jet sama, maka kecepatan fiber akan diam atau kecepatan nol terhadap fiber lain dan mudah terjadi fiber flock. Jadi ketika jet menyentuh wire, kecepatan stroke yang dekat dengan wire akan lebih lambat dibandingkan dengan yang jauh dari wire, yang mana perbedaan kecepatan ini akan menimbulkan shear force di dalam stroke. Dan selanjutnya shear force yang terjadi sama arahnya dengan arah mesin, sehingga fiber yang terarah ke arah shear force tersebut yaitu motion direction. Semakin dekat fiber ke wire, maka semakin besar shear force tersebut, maka semakin terarah juga fiber dibandingkan dengan fiber yang jauh dari wire. Dan selanjutnya ada hambatan dewatering, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada konsistensi stok dan komposisinya, yang mana semakin tinggi konsistensi stok yang keluar dari headbox, maka semakin tinggi juga hambatan air yang keluar dari lembaran. Dan yang kedua ada fiber property seperti ukuran, derajat swelling, dan elastisitas. Jadi di mana di fiber properties ini, dimensi ukuran fiber akan mempengaruhi ruang terbuka antara fiber. Semakin lunak fiber, maka akan semakin elastis fiber ketika saling bertempukan ketika pembentukan lembaran kertas. Dan ada fines, dan fines ini sendiri akan mengisi dan menutup ruangan antara fiber sehingga hambatan dewatering semakin tinggi, hingga air akan susah untuk keluarnya. Dan yang ketiga ada karakteristik headbox jet atau jet headbox. Jadi ketebalan headbox jet erat hubungannya dengan konsistensi stok yang keluar dari headbox ini. Dan selanjutnya ada karakteristik wire, di mana di sini terdapat single layer, ada single layer maupun double layer, yang mana dari desain forming wire akan mempengaruhi kecepatan dari proses dewatering itu sendiri. Yang terakhir hambatannya yaitu tekanan yang terjadi selama proses dewatering. Jadi sifat lembaran fiber yang mudah dikompres atau dipindahkan, atau maksud saya dipadatkan, akan membuat mudah air dikeluarkan dari lembaran. Jadi semakin mudah fiber yang dikompres, maka akan semakin banyak air yang akan keluar. Dan selanjutnya ada parameter proses forming yang bisa dikontrol. Yang pertama ada jet fire ratio dan wet water consistency, yang mana jet water ratio ini adalah rasio antara kecepatan stok dari headbox dengan kecepatan forming section. Dan untuk wet water consistency ini sendiri atau WWC adalah jumlah solid, yaitu solid antara fine, fiber, dan chemical. Jadi pada wet water yang dipisahkan dari stok pada forming section, yang sudah dipisahkan dari forming section itu sendiri, wet water consistency akan mempengaruhi pemakaian bahan chemical, yaitu retention rate dan kecepatan dewatering pada forming. Dan sekian sharing materi dari saya. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.